Selamat, 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 selamat pagi. Bagaimana kehidupan Anda hari ini? Semoga dimanapun Anda berada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sedikit panduan yang akan Mak berikan untuk teman-teman yang mengalami susah tidur. Ya, mengalami susah tidur. Susah tidur itu ada beberapa faktor penyebabnya. Satu, masalah kesehatan. Kedua, masalah pikiran. Ya, masalah pikiran. Terus ketiga, terefek obat-obatan. Dan sebetulnya untuk mengatasi susah tidur itu ada satu tip yang sangat mudah dikerjakan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bagaimana? Ya, sebelumnya Mak ada kasih tip nih bagaimana caranya supaya kita yang susah tidur itu mudah tidur. Dan ini akan Mak kasih yang paling mudah. Yang paling mudah ya. Lakukan sambil rebahan, sambil tidur, ya. Posisinya biasa, ya. Kakinya ditelentangkan, tidur biasa. Akan Mak kasih contoh. Ya. Tidur biasa seperti ini, ya. Tidur biasa seperti ini. Lalu tangan dibuka, rileks, kaki lurus, rileks. Lalu lidahnya ditekuk ke atas, menyentuh rongga-rongga mulut atas kita ya, tekuk ke atas. Nah, setelah itu bernafaslah seperti biasanya. Fokuskan pikiran pada nafas yang masuk dan pada nafas yang keluar ya. Jadi diam. Contoh, set, ditarik. Keluarkan. Tarik. Keluarkan. Tarik. Keluarkan. Lalu perhatikan waktu tarik nafas, mengeluarkan nafas, perut kita itu kan naik turun naik turun, naik turun. Nikmati sensasi, dua sensasi ini antara nafas masuk sama nafas keluar, antara perut naik, perut keluar. Lakukan seperti ini terus menerus ya. Lakukan seperti ini menerus. Jadi di saat kita narik nafas kan, narik kan, keluar. Perhatikan, fokus ke situ. Jangan mikir apa-apa. Buang semua pikiran-pikiran yang dari pagi sampai siang, sampai sore, malam berputar-putar di kepala kita. Terus perasaan apa saja, perasaan dari A sampai B sampai C sampai Z, buang semua. Lalu fokus, perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Seperti itu. Dan di saat melakukan tarik nafas, tangan rileks. Itu bagi teman-teman yang punya sakit tertentu juga bisa dalam hati memikirkan penyembuhan, ya, penyembuhan. Saya akan sembuh dengan sendirinya. Jadi saya yakin bisa sembuh dengan sendirinya.
Sebetulnya meditasi ini ya, ini meditasi. Tetapi meditasi itu sangat fleksibel, bisa dilakukan siapa saja dan tidak harus dengan posisi duduk, tidak harus dengan posisi yang kan banyak sekali kan ya. Posisi meditasi itu ada yang posisinya tangannya di sini dibuka ada. Terus ada yang tangannya di bagian jempolnya disentuhkan ke kecer hati seperti ini ada. Ada juga meditasi yang tangannya disentuhkan antara jempol dengan jempol ditaruh di depan seperti ini juga ada. Emak. Terus ada juga yang jari tengah sama jempol disatukan, disentuh ditaruh di atas lutut kita, itu juga ada. Lalu ada juga meditasi yang selalu tangannya disatukan seperti ini ya, seperti ini diam, seperti ini juga ada. Ya, jadi meditasi itu macam-macam. Terus tangan yang posisi seperti ini juga ada. Yang terpenting itu lidah disentuhkan ke langit-langit, jadi cetak, cetak di lengkungnya gitu. Ada juga yang tidak perlu. Nah, yang emak ajarkan, yang emak share itu yang lidahnya disentuhkan ke cetak. Ya, itu manfaatnya apa? Itu untuk mempersatukan energi positif. Jadi mengunci energi positif di situ. Ya. Fokuskan selalu untuk memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bagi yang sakit, entah sakit tangannya, entah sakit perutnya, entah sakit dadanya, entah sakit lehernya, entah sakit kepalanya, entah yang sakit apa saja, itu bisa juga difokuskan sakitnya ke situ, pikirannya mau pikiran sakit ke situ, itu energinya biar lari ke situ, biar mengusir rasa sakit tersebut. Nanti pelan-pelan, itu meditasi ya, meditasi. Terus untuk yang susah tidur tadi, jadi rileks, bener-bener rileks, melumah, tangannya melumah, terus fokus kepada nafas, keluar masuk sama perut naik, perut turun, perut naik, perut turun. Nanti lama-lama pasti tertidur. Emak bisa ngomong, bisa memberi panduan karena menjalaninya. Sudah bertahun-tahun yang lalu di saat emak itu mengalami suatu hal perkara yang sangat luar biasa menyakitkan. Mungkin selain emak sudah bunuh diri ya. Banyak teman-teman bilang mungkin kalau aku jadi sampean sudah bunuh diri. Kace. Terus bosnya emak pun juga bilang, kalau aku jadi kamu, aku sudah bunuh diri, aku terjun dari building. Seperti itu. Tetapi semua orang memang punya cara tersendiri untuk mengatasi rasa sakit, dan yang emak lakukan adalah meditasi. Itu jadi penyembuhan pada rasa sakit itu sendiri dengan cara meditasi. Itu emak kalau dibilang itu sakitnya sakit luar biasa, sakit lahir dan batin, pokoknya sakit lahir dan batin. Di mana rasa sakit itu telah menghidupkan sel kanker. Semua manusia itu kan punya sel kanker kan, sebetulnya semua manusia. Cuma sel kanker itu mecah. Jadi di saat kita mengalami suatu perkara, terutama stres, itu racun tubuh itu kan tidak bisa terdetek dengan bagus. Nah, sel kanker itu mecah, dia mencari organ tubuh kita yang paling lemah, disitulah dia berusaha untuk berkembang biak atau hidup. Dan itu yang emak alami tahun 2014 ke 2000 sampai 14, 15, 16 terus mulai membaik, 17 terus bangkit kembali pelan-pelan, tetapi tidak terasa ya, sel kanker itu bisa tumbuh kapan saja tanpa kita sadari. Dan karena emak pola hidupnya bagus, pola makannya bagus, jadi selnya itu tumbuhnya sangat lambat. Butuh 5 tahun baru terdeteksi. Ya, butuh 5 tahun baru terdeteksi.
itu pun sudah grade 2 ya, grade 2, termasuk cepat. Tapi bagi yang pola makan hidupnya tidak bagus, serampangan gitu, tidak perlu sampai 5 tahun bisa sudah membesar, sudah terdeteksi. Kalau mak butuh waktu 5 tahun, karena pola hidupnya sangat bagus, pola makannya sangat bagus. Jadi meditasi itu benar-benar sangat bermanfaat kalau kita mau benar-benar melakukannya. Dan sampai sekarang pun mak masih suka melakukan meditasi, terutama di saat penutupan olahraga seperti ini, entah itu 10 menit, entah itu 15 menit, meditasi sebentar. Itu di pikiran itu benar-benar sangat los, sangat damai, sangat tenang kalau terbiasa melakukan meditasi. Oke, jadi ini tadi garis besarnya, panduannya adalah bagaimana supaya kita bisa tidur nyenyak di saat kita mengalami susah tidur. Tetapi dari fungsi meditasi sangat banyak dan itu juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Asalkan kita mau disiplin melakukannya. Oke, sampai di sini panduan dari mak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.